Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Okay. Before studying, let's pray together. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Okay, the leaders. Selesai. Coba hari ini yang tidak masuk siapa? Bu Tuti mau absen dulu. Adiasta Bayu ada. Oh, Arman Faris izin sakit. Oke, selesai. Hari ini ada 3 temanmu yang tidak masuk. Ada yang sakit dan yang satu izin. Oke, baiklah anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan yang ada di sekitar kita serta manfaatnya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini bertujuan untuk satu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan mengetahui di situ karakteristik dari para pemain drama. Nantinya kita akan memainkan sebuah drama dalam sebuah cerita dialog yang akan kita perankan nanti. Dari kalian nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, itu yang pertama, kita mengetahui karakter dari masing-masing pemerannya. Pintar sekali. Nah, kemudian dari muatan PKN-nya kita akan belajar mengambil kesimpulan tentang apa saja yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, dalam muatan matematika kita akan belajar tentang perpindahan atau pindah posisi tempat. Kalau di kelas 4 kita kenal dengan istilah substitusi bilangan. Oke, anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap cinta tanah air dan bangsa, marilah kita tepuk PPK terlebih dahulu. Oke, are you ready? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, baik sekali. Kemudian marilah kita menyanyikan satu lagu nasional untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tuai, tempat akhir menutup mata. Anak-anak, coba anak-anak tahu nggak nasi goreng yang anak-anak bikin sarapan tadi terbuat dari apa? Dari nasi. Nasi berasal dari apa? Dari tumbuhan yang disebut dengan padi. Nah, seperti ini. Ini namanya padi. Ditanam di sawah, kemudian langsung jadi beras apa padi dulu? Oke, jadi padi dulu, kemudian diolah menjadi beras, kemudian dimasak sama ibu, jadilah nasi. Kemudian yang tadi sarapannya roti berasal dari apa sayang? Roti itu oke, pintar sekali. Roti berasal dari gandum. Ada yang sudah tahu gandum? Nah, seperti ini gandum. Nah,
gandum, hampir mirip seperti padi. Nah, kemudian gandum ini diolah dijadikan tepung, kemudian bisa dibikin menjadi roti. Nah, kalau Bu Tuti tadi sarapannya pakai jagung, nasi jagung. Nah, ini jagungnya diolah juga, jadikan tepung, dimasak jadi nasi yang disebut nasi jagung. Nah, pintar sekali. Nah, kemudian anak-anak tadi sudah berjalan-jalan ke sawah, ke ladang. Nah, di belakang sawah itu banyak tumbuhan yang rindang, cantik sekali. Nah, di situ pohonnya ramping. Jika tertiup angin, daunnya meleok-leok seperti penari. Apa itu, Bu? Apa ini? Cemara. Nah, ini adalah pohon cemara yang tertanam tuh di belakangnya. Apa itu namanya? Sawah yang kita rame tadi. Marilah anak-anak, Bu Guru punya sebuah lagu yang berjudul Cemara. Coba anak-anak dengarkan dulu. Listen this song. Oke, dengarkan dulu lagunya, Bu Tuti contoh. Oke. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menerpa daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Oke, repeat together. Kita nyanyikan bersama-sama. Oke, pintar sekali. Anak-anak, selanjutnya kita akan bermain peran. Nah, marilah kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti setelah Ibu beri contoh, anak-anak memperagakan ke depan per kelompoknya masing-masing. Anak-anak sudah siap? Oke. Judulnya Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri yang pertama berkata, "Wah, indah sekali bunga di taman istana ini." Putri yang kedua menjawab, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri yang pertama menjawab, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam bergumam, "Aku tak habis pikir, mengapa putri suka sekali dengan dirimu?" Dengan nada sinis, bunga anggrek menjawab, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga biru pun menyahut, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek jika sudah layu di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis
membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi, serta menambah banyaknya kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga lain minta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam menghampiri melati sambil berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang untuk datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang itu. Maafkan aku, melati." Bunga anggrek menyahut, "Aku juga mau minta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kamu." Bunga mawar biru menyambung, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati sambil tersenyum menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Demikianlah anak-anak cerita tentang bunga melati yang baik hati. Sekarang dari tiap-tiap kelompok maju memperagakan dialog tersebut. Oke, dari kelompok 1. Baiklah anak-anak, penampilan dari kelompok 1 sangat bagus. Sudah cukup bagus, suaranya sudah cukup bagus. Nada intonasi bicaranya juga sudah cukup lumayan. Kemudian selanjutnya kita ke kelompok 3. Oke, baiklah, kelompok 3 pun sangat memuaskan. Nah, anak-anakku semua dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah tampil semuanya. Anak-anak membawakan dengan baik sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, sekarang anak-anak, marilah kita pelajari dari watak-watak para pemain dalam cerita tersebut. Nah, putri yang pertama dan kedua, wataknya bagaimana? Oke, lembut, halus, penyayang, pintar sekali. Dari mana kamu tahu kalau dia penyayang? Oke, pintar, menyayangi tumbuhan yang ada di taman. Tamannya dirawat dengan baik sehingga bunga-bunga di taman tumbuh dengan subur. Oke. Kemudian bagaimana sifat dari bunga sedap malam? Jutek. Iya, apa itu jutek? Nah, ya, sadis ya. Dia punya perasaan iri, punya perasaan dengki terhadap bunga melati. Pintar. Bunga anggrek pun demikian. Mawar biru juga memiliki karakter yang hampir sama. Mereka iri terhadap bunga melati, punya perasaan iri dengki terhadap orang lain. Terus bagaimana dengan watak bunga melati? Pintar sekali, penyabar yang pertama. Bunga melati sabar, diejek, diolok-olok, dia hanya tersenyum. Karena kesabarannya, semua teman-temannya yang iri dengki akhirnya bagaimana? Merasa bersalah. Nah, di situ anak-anak coba termasuk pengamalan Pancasila sila yang keberapa? Ya,
dari cerita bunga melati yang baik hati tadi, di situ tercermin pengamalan Pancasila sila yang keberapa. Pinter sekali. Ketiga, persatuan Indonesia. Dari mana anak-anak bilang sila ketiga? Di situ adanya awalnya mereka iri hati, dengki, kemudian mereka saling meminta maaf, akhirnya terjadi kerukunan. Mereka bersatu kembali. Pinter sekali. Nah, itu salah satu di antaranya. Kemudian anak-anak, nah, di sekian banyaknya bunga yang ada di taman itu, oleh sang putri dikelompokkan menjadi 2 kelompok anak-anak. Nah, yang pertama kelompoknya berisi bunga yang jumlahnya 15. Kemudian yang kedua dikelompokkan bunga yang berjumlah 10. Ini di kelompok A, ini kelompok bunga B. Yang satu berisi 15, yang satu berisi 10. Pintar. Nah, kemudian coba kalau ini kita jumlahkan bunga kelompok A dan bunga kelompok B, hasilnya berapa, Nak? 15 ditambah 10, hasilnya berapa? Di sini bunga keseluruhannya ada 25. Oke? Nah, sekarang Bu Tuti pengen bunganya itu ditukar. Bu Tuti ngomong ke sang putri, wahai sang putri, tolong bunganya kelompoknya dirubah. Yang B berisi 15, yang A berisi 10 anggotanya. Oleh sang putri dirubah. Dari kelompok A isinya diisi 10, yang kelompok B diisi 15. Nah, jika kelompoknya dirubah, pindah tempat, yang A 10, yang B 15, apakah jika dijumlahkan mereka sama? Nah, coba 10 ditambah 15 berapa, sayang? Oke, pintar sekali. 25. Nah, apakah yang atas ini dengan yang bawah itu sama? Sama. Nah, jadi 15 ditambah 10 itu sama dengan 10 ditambah 15. Mereka bertukar tempat. Oke, anak-anak mengerti? Anak-anak paham pembelajaran tentang tukar menukar tempat pada operasi hitung penjumlahan. Sekarang ada contoh soal untuk anak-anak. Sudah anak-anak selesai? Pintar sekali. Coba kita koreksi bersama. Kita cocokkan. Nah, bagus sekali. Ternyata anak-anak sudah mengerti. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang memerankan peran dalam sebuah drama, mencari watak atau mengetahui watak karakteristik dari para pemainnya. Kemudian kita sudah tahu yang terkandung dalam peran itu atau dalam cerita itu masuk ke dalam sila-sila Pancasila. Nah, mencerminkan Pancasila. Kemudian kita sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan yang menggunakan sistem tukar menukar tempat atau substitusi. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian. Jangan lupa di rumah belajar lagi, diulang kembali pelajaran yang sudah kita laksanakan, yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu. Dan kita akan kembali bertemu lagi besok. Oke? Thank you for your attention today. Don't forget study at home and let's pray together. Okay, I think enough. Okay, terima
Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.